Shalom dan selamat malam para pendengar Maestro yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini bersama kami Healing Harmony Singers. Kita mau bawa pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Pesan Tuhan bagi kita malam hari ini, Tuhan mengendalikan kehidupan ini. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena tangan Tuhan yang kuat yang memegang kehidupan kita. Mari terus bawa pengharapan, fokus dan percaya kepada Tuhan, satu-satunya Allah, Tuhan yang dapat kita andalkan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama nyatakan malam hari ini, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup
dengan kami. Tuhan memegang hidup kami. Tuhan menyertai setiap langkah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal tak ku mengerti akan
Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Pujian yang baru saja kami naikkan dari Healing Harmony memberitahukan bahwa setiap kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Namun satu hal yang kita mesti yakini bahwa Allah memegang kendali atas hari-hari kehidupan kita yang percaya kepadanya. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu Anda hidup sekarat melarat, tetapi hari ini Anda hidup menikmati segala anugerah dan kelimpahan. Tetapi mungkin juga ada yang dulunya hidup dalam segala aneka kelimpahan, tetapi sekarang hidup dalam segala kesusahan dan serba kekurangan. Saudaraku, apa dan bagaimana kehidupan kita di masa-masa mendatang ditentukan oleh sikap dan keputusan kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seandainya Anda adalah orang yang hidup dalam kelimpahan berkat, anugerah dan kemurahan Tuhan, memiliki harta, materi yang dipercayakan Tuhan dalam perbendaharaan saudara, tetapi secara tiba-tiba semuanya habis, ludes oleh karena sesuatu yang terjadi di luar prediksi, sesuatu yang terjadi di luar dugaan saudara, sesuatu yang terjadi di luar kendali saudara, dan itu bukan karena kesalahan saudara. Kira-kira apa dan bagaimana sikap dan respon saudara? Karena realitanya banyak orang tidak rela kehilangan harta kekayaannya, karena itu adalah kebanggaan dan menjadi satu prestis yang menambah nilai kehidupannya. Apalagi ketika itu didapatkan dengan susah payah kerja keras, ataukah juga mungkin dalam bentuk warisan peninggalan orang tua yang dipercayakan bagi saudara dan harus dijaga. Benarlah firman Allah mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bisakah Anda bayangkan ketika harta benda dan semua yang berharga yang Anda miliki dengan susah payah dan kerja keras selama bertahun-tahun habis lenyap secara tiba-tiba? Saya rasa adalah wajar ketika Anda dirundung kesedihan, hilang damai sejahtera, stres, dan kemungkinan besar Anda depresi. Tetapi malam hari ini dengan baik, tidak demikian dengan Ayub dalam kisah tragis yang menimpanya yang terekam di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kalau saudara baca di dalam ayat per ayat dikatakan satu persatu milik Ayub dirampas iblis darinya melalui peristiwa-peristiwa yang Ayub tidak pernah bayangkan itu akan terjadi padanya. Keluarganya, usahanya, peternakannya habis lenyap. Iblis mencuri dan membinasakan segala berkat yang Ayub terima dengan perampasan, perampokan, kecelakaan, dan bencana alam. Dan itu terjadi bukan karena kesalahan Ayub. Saudara, menurut sang penutur kisah ini, malapetaka itu dalam pelaporannya kepada Ayub tidak terjadi dalam selang waktu yang lama, tetapi berturut-turut dalam waktu hampir bersamaan. Jika itu terjadi pada kita, kemungkinan besar kita akan mengalami lumpuh perasaan dan gelap pikiran. Karena pada umumnya yang terjadi, saudaraku, hanya oleh karena kesulitan kecil saja, kita sudah mencak-mencak, protes, dan menganggap Allah tidak adil. Bahkan kemalangan dahsyat seperti yang Ayub alami ini mungkin sekali akan membuat kita murtad dan protes terhadap Allah. Tetapi saudaraku, betapa menakjubkan sikap, respon, dan keputusan Ayub dalam penderitaan hebat yang ia alami. Ayub tidak protes, Ayub tidak bersungut, Ayub tidak menantang Allah, tetapi dengan kesadaran penuh ia mengungkapkan suatu pengakuan iman dan pujian yang sangat dalam kebenarannya. Di dalam Ayub 1 ayat yang ke-21, ia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Saudaraku, bagaimana mungkin terjadi pengakuan dan pujian demikian dalam kemalangan seandainya Ayub menganggap harta dan anak-anaknya itu adalah mutlak miliknya? Bagaimana ia dapat tetap benar merespon kemalangan ketika ia selama ini menjalani hidup hanya berfokus kepada dirinya? Bagaimana mungkin juga ia dapat bersyukur dalam kesulitan besar itu apabila ia tidak menempatkan Allah lebih tinggi dari semuanya yang ia miliki? Bagaimana mungkin
Ayub bisa menyikapi hal itu secara benar bila ia bukan seorang pemuji, penyembah, dan tahu diri di hadapan Allah yang memberi kehidupan, Allah yang menuntun kehidupan, dan Allah yang mengendalikan dan memberkati kehidupannya. Pernyataan imannya yang radikal diungkapkannya dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Ia berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara yang ada di ruang dengar saudara, pelajaran dari ujian iman terhadap Ayub ini memberitahukan kepada kita beberapa hal. Hal yang pertama, dengar baik saudaraku, bahwasanya iblis dapat bekerja melalui segala sesuatu di luar kendali saudara untuk mendatangkan keburukan dan malapetaka dalam hidup saudara. Hal yang kedua, dalam segala sesuatu, saudara harus menempatkan Allah sebagai satu-satunya pusat kehidupan kita, bukan segala sesuatu yang saudara miliki. Hal yang ketiga, semua yang kita miliki adalah berasal daripada Allah. Kita hanyalah pengelola yang harus mempertanggungjawabkan apa yang Ia percayai bagi kita. Hal yang keempat, memuji dan menyembah, mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan juga dengan segenap harta benda yang sudah Allah percayakan dalam hidupmu. Saudara, sebagai hasilnya dari respon dan tindakan Ayub yang menyenangkan Allah, Allah jauh melipat gandakan berkatnya dalam kehidupan Ayub, lebih dari segala berkat yang ia terima sebelum ia mengalami ujian hebat yang menimpanya. Bapak Ibu Saudara yang di ruang dengar, malam hari ini saya rasa saudara yang mendengar program ini ada juga yang mengalami kesukaran dan penderitaan hebat dalam hidupmu. Saudara mungkin berkata sudah tidak ada harapan lagi. Bahkan mungkin saudara mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupmu karena ujian yang begitu besar terjadi dalam hidupmu. Dengar saudara, malam hari ini kami beritakan suara pengharapan ini bagi saudara. Seperti Ia memulihkan Ayub, Ia adalah Allah juga yang sanggup memulihkan hidupmu. Percayalah kepadanya setiap waktu. Percayalah kepadanya setiap waktu. Tuhan adalah kekuatanmu, Tuhan adalah perisaimu. Percayalah kepadanya, percayalah kepada janji-janjinya, percayalah kepada firman-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah